Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Mokfira dari Prodi Farmasi Universitas Subudaya Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi HIV dan AIDS. Nah, mengapa sih kita penting mempelajari tentang farmakoterapi penyakit ini? Dalam materi ini menjelaskan bagaimana kita menggunakan obat-obatan untuk mengelola dan mengobati penyakit infeksi HIV dan AIDS yang bertujuan untuk memperlambat infeksi dari virus tersebut, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Sebenarnya definisi dari HIV dan AIDS itu apa sih? Nah, kedua poin tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana HIV tersebut adalah virus yang menyerang ke sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS itu tahap akhir infeksi di mana sistem kekebalan tubuh rusak secara signifikan. Nah, populasi dari HIV dan AIDS ini juga sudah tersebar ke seluruh dunia, di mana salah satu negara di daerah Afrika itu adalah negara yang paling banyak angka warganya itu mengidap penyakit dari virus HIV ini. Namun, seiring berjalannya waktu, angka itu turun secara bergiliran karena menerapkan beberapa terapi dari farmakologis penyakit HIV ini. Setelah kita tahu definisinya, kita juga harus tahu bagaimana sih mekanisme dari patogenesis HIV ini bisa menyerang ke tubuh seorang pasien. Yang pertama itu ada replikasi virus, yang dimana HIV itu menyusup ke sel darah sehat menggunakan replikasi untuk memperbanyak diri. Nah, yang kedua itu ada kerusakan sistem imun, di mana proses ini secara bertahap merusak sistem kekebalan tubuh untuk memicu perkembangan penyakit AIDS. Nah, yang terakhir itu ada efek sistemik. Di efek sistemik ini dijelaskan bahwa dari penyakit ini sangat berdampak komplikasi pada tubuh seorang pasien. Perlu kita ketahui juga tentang gejala dari HIV atau AIDS ini. Nah, gejalanya sendiri juga memiliki perbedaan, di mana gejala HIV itu yang pertama ada demam, sakit tenggorokan, kelelahan, sakit kepala, ruam kulit, dan yang terakhir ada kelenjar getah bening. Sementara AIDS sendiri memiliki gejala seperti demam yang berkepanjangan, kelelahan yang berlebihan, diare yang terus-menerus, penurunan berat badan yang drastis, infeksi jamur di daerah mulut dan tenggorokan. Dan yang terakhir ada kelenjar getah bening yang bengkak di beberapa area bagian tubuh. Nah, di sini ada dua farmakoterapi yang bisa diterapkan. Yang pertama ada terapi non-farmakologis, yaitu terapi tanpa melibatkan obat-obatan. Seperti ada beberapa strategi yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gaya hidup yang sehat, dukungan psikososial, pendidikan dan manajemen diri, perawatan diri holistik, pengelolaan infeksi, dan penyakit penyerta. Nah, setelah kita tahu terapis non-farmakologisnya, kita juga harus tahu terapis farmakologis, yang dimana di sini melibatkan beberapa obat-obatan dan mekanismenya. Setelah kita tahu terapi non-farmakologisnya, kita juga harus tahu terapi farmakologis, yang dimana melibatkan beberapa obat-obatan. Nah, di sini ada 3 terapis farmakologis. Yang pertama itu adalah inhibitor nukleosida atau nukleotida reverse transkriptase, yang disingkat dengan NRTs, yang dimana contoh obatnya itu ada zidofudin dan lamivudin. Mekanismenya itu menghambat enzim reverse transkriptase yang memerlukan HIV untuk membuat salinan dari RNA-nya. Nah, yang kedua itu ada inhibitor non-nukleosida reverse transkriptase, yang disingkat dengan NNRTs. Nah, di sini contoh obatnya itu ada efavirenz dan nevirapin.
di mana mekanismenya itu mengikat langsung ke enzim reverse, transkriptase, dan mencegah melakukan transkripsi terbalik. Yang ketiga itu ada inhibitor integrase strain transferase yang disingkat dengan INSTIS. Di sini contoh obatnya itu ada raltegravir, elvitegravir, yang dimana mekanismenya itu menghambat integrase enzim yang memungkinkan virus HIV ini untuk mengintegrasi DNA ke dalam DNA sel inang. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus yang sudah terjadi di negara kita, tepatnya di Jakarta. Nah, ada seorang pasien yang bernama Ibu Lani, berusia 40 tahun, statusnya itu menikah, memiliki 2 orang anak. Riwayat kesehatan Ibu Lani datang ke rumah sakit dengan keluhan utama berupa penurunan berat badan yang signifikan, diare yang berkepanjangan, dan keringat yang berlebihan. Selanjutnya, Ibu Lani juga melaporkan adanya ruam kulit dan infeksi jamur di mulut atau oral thrush. Riwayat sosial atau perilaku dari Ibu Lani bekerja sebagai buruh pabrik dan memiliki riwayat hubungan seksual dengan beberapa pasangan. Suaminya dilaporkan memiliki riwayat beresiko tinggi terkait penggunaan narkoba suntik. Selanjutnya, Ibu Siti tidak pernah melakukan tes HIV sebelumnya dan juga tidak mengetahui status suaminya yang terjangkit atau terkena HIV. Pemeriksaan fisik dari Ibu Lani menunjukkan adanya limfadenopati atau kelenjar getah bening yang sudah bengkak di daerah leher dan ketiak. Selanjutnya, ruam kulit yang menyebar di area tubuh dan tampak adanya infeksi jamur di mulut. Diagnosis dari Ibu Lani tersebut, tes HIV ELISA konfirmasi Western blot menunjukkan hasil positif untuk HIV. Tes viral load menunjukkan viral load yang tinggi dan jumlah CD4 pada 200 sel milimeter kubik, menandakan bahwa Ibu Lani dalam tahap AIDS. Nah, selanjutnya, terapi yang diberikan dari rumah sakit kepada Ibu Lani itu berupa terapi antiretroviral, yang dimana menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan adalah kombinasi tenofovir atau TDF, lamivudin 3-TC, dan efavirenz. Terapi ini dipilih untuk efektivitasnya dalam menurunkan viral load dan meningkatkan jumlah sel CD4, serta mempertimbangkan aksesibilitas obat di Indonesia. Selanjutnya, terapi yang digunakan adalah manajemen infeksi sekunder, di mana Ibu Lani diberikan obat anti jamur untuk oral thrush dan dirawat untuk mengatasi diare kronis dengan pengobatan yang sesuai. Selanjutnya, hubungan psikososial, Ibu Lani diberikan konseling untuk membantu mengatasi stres emosional dan untuk memberikan edukasi tentang HIV dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk melibatkan keluarganya dalam perawatan. Selanjutnya ada follow up atau tindak lanjut untuk Ibu Lani. Ibu Lani dijadwalkan untuk kontrol rutin selama 3 bulan untuk memantau viral load, jumlah sel CD4, dan efek samping dari terapi. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya penyakit dari HIV tersebut sangatlah berbahaya bagi tubuh kita, di mana penyakit tersebut juga belum ada penemuan obat yang sesuai atau obat khusus untuk menyembuhkannya. Namun, kita bisa memberhentikan penyebaran virus tersebut melalui beberapa strategi yang sudah saya sampaikan di terapi farmakologis maupun non-farmakologisnya. Sekian dari materi saya di video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.